Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ya. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda sehat dan saya juga sehat. Baiklah, kita bertutorial kembali ya. Sebelum lanjut kita akan bahas dulu ya. Ini yang akan kita bahas yaitu susu UHT. Apa itu susu UHT? Ini sering ditanyakan juga ya di kolom komentar, susu UHT itu apa? Jadi untuk mengetahui apa itu susu UHT ya, itu kita harus tahu dulu kepanjangannya. UHT itu adalah Ultra High Temperature, itu yang saya tahu. Jadi ini adalah susu yang diproses dengan cara dipanaskan pada suhu tinggi, yaitu sekitar 132 derajat Celcius dalam waktu 1-2 detik. Tujuannya untuk membunuh bakteri pada susu agar susu ini aman dikonsumsi ya, dan juga supaya susu ini memiliki umur simpan yang lebih lama. Itu sedikit yang saya tahu. Yang sering ditanyakan juga yaitu tentang penyimpanan. Jadi kalau di tempat jualan Anda tidak ada kulkas ya, saya sarankan untuk penyimpanan susu UHT seperti ini. Jika pembeli Anda itu masih jarang ya, itu silahkan Anda masukkan ke dalam termos yang ada es batunya. Itu untuk penyimpanan. Untuk susu UHT ini sendiri ya, ini kalau ditaruh di dalam kulkas ya, setelah segelnya terbuka, ini mampu bertahan 3 hari saja. Dan apabila di tempat jualan ya, apabila tempat jualan Anda itu suhunya terlalu panas, ini hanya bertahan beberapa jam saja. Itu yang saya tahu. Oke, kemudian kita ke pembahasan untuk SKM atau creamer kental manis ya. Saya tidak punya yang kalengan, ini yang sudah saya masukkan botol. Creamer kental manis ini aman tanpa dimasukkan kulkas. Ini walaupun 1-2 hari di tempat seperti ini, setahu saya ini aman. Namun tidak mungkin ya ini habis berhari-hari, karena ini kalau untuk di pemakaian tempat jualan ini sering kita pakai, jadi ini tidak mungkin tidak habis dalam 1 hari. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan powder minuman. Ini adalah bubuk mix ya, atau bubuk yang sudah tercampur gula. Jadi untuk bubuk mix itu juga sudah saya bahas berulang-ulang ya. Untuk bubuk mix seperti ini belum tentu dia reguler. Karena untuk bubuk mix yang seperti ini ya, ini menurut saya ini adalah powder premium. Kemudian ada lagi powder minuman yaitu plain. Ini yang sering Anda katakan premium. Ini saya ambil contoh merek Van Houten seperti ini. Untuk bubuk plain ya, dengan merek Van Houten seperti ini saya sudah mencoba, rasanya cukup enak ya. Jadi saya mengatakan ini bubuk premium. Dan kemudian saya punya powder ya, satu lagi ini tanpa merek. Jadi saya tidak tahu mereknya apa. Ini harganya murah sekali, seperempat itu masih di bawah 10.000. Namun untuk rasa ya, saya coba rasanya pun tidak jelas sama sekali kalau menurut saya. Jadi untuk powder yang seperti ini saya katakan ini adalah bubuk reguler. Oke, dan untuk video kali ini ya saya akan membuat 2 minuman ya. Satu menggunakan bubuk plain dan yang satu menggunakan bubuk mix seperti ini. Jadi untuk takarannya ya saya rekomendasikan ya, jika di cup 14 oz ya, silahkan menggunakan powder ini sebanyak 7-10 gram untuk di cup 14 oz ya, untuk bubuk plain yang premium seperti ini. Kemudian untuk bubuk mix seperti ini ya, yang premium seperti ini, saya sarankan menggunakan sebanyak 15 gram. Kenapa seperti itu? Nah, untuk powder yang tanpa gula seperti ini ya, kalau ditimbang itu, ini sangat ringan. Jadi kita timbang 10 gram itu sudah cukup banyak. Kemudian untuk yang mix seperti ini ya, ini berat karena ini sudah ada kadar gulanya. Untuk mendapatkan rasa yang hampir sama ya, saya tidak mengatakannya sama. Untuk mendapatkan rasa yang hampir sama, kita harus berikan ini lebih banyak karena ini sudah tercampur gula. Oke, untuk lebih jelasnya langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya. Ini saya menggunakan cup berukuran 14 oz. Ini yang saya kasih kode V ini adalah bubuk plain keluaran Van Houten. Kemudian ini keluaran Verlin yang tidak ada kodenya. Jadi di sini saya berikan sebanyak 10 gram dan di sini saya berikan sebanyak 15 gram. Ini adalah takaran yang saya rekomendasikan. Oke, sekarang kita tambahkan untuk air panasnya ya, di masing-masing cup berukuran 14 oz seperti ini. Ini kita tambahkan air panas sebanyak 100 ml. Oke, 100 ml seperti ini, langsung kita tuangkan seperti ini. Untuk di cup yang satunya pun sama ya. Nah, kita berikan 100 ml juga seperti ini. Oke, lanjut, ini kita aduk sampai benar-benar larut. Kemudian ini juga kita aduk
sampai benar-benar larut juga. Oke, setelah seperti ini ya, kita masuk ke takaran simple sirup. Oke, untuk simple sirup ya di powder plain seperti ini saya berikan tingkat kemanisan yang tinggi ya, karena ini kan belum tercampur gula ya. Jadi di sini saya berikan sebanyak 30 ml. Oke, 30 ml seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan ya SKM atau creamer kental manis atau susu kaleng, apapun Anda menyebutnya ya. Ini saya berikan sebanyak 10 ml saja. Jadi ini sampai penuh seperti ini. Untuk jiger takarnya ya, ini yang berukuran 40 ml. Oke, kemudian kita lanjut ya di powder yang sudah mix atau bubuk yang sudah tercampur gula. Di sini saya berikan simple sirup ya sebanyak 20 ml. Ini adalah takaran yang saya rekomendasikan untuk jualan ya. Kemudian untuk SKM sama, saya berikan sebanyak 10 ml. Oke, seperti ini ya, langsung kita tuangkan ke sini. Oke, kita aduk seperti ini ya. Kemudian ini juga kita aduk untuk cup yang satu lagi. Nah, setelah seperti ini ya, ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya. Oke, saya masukkan ya untuk es batunya. Seperti ini. Saya tambahkan sedikit lagi. Oke, kurang lebih segini. Kemudian untuk di cup yang satunya ya, saya masukkan juga untuk es batunya. Oke, saya tambahkan juga sedikit lagi. Nah, kira-kira segini. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan untuk susu UHT-nya. Untuk susu UHT ya, di cup dengan ukuran 14 oz seperti ini ya. Ini saya berikan ya, masing-masing sebanyak 40 ml. Oke, 40 ml seperti ini. Ini bisa langsung saja kita tuangkan seperti ini. Kemudian untuk di cup yang satunya pun sama. Saya berikan sebanyak 40 ml. Nah, kurang lebih segini. Oke, dan inilah untuk hasil akhirnya ya. Bisa Anda lihat ya. Ini untuk tingkat kepekatannya ya, hampir sama. Saya tidak bilang sama ya, hampir sama. Karena ini dari powder dari merek yang berbeda. Namun untuk varian yang ini ya, ini bisa kita jual seharga Rp5.000, yang ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini HPP-nya lebih tinggi. Karena untuk bubuk plain yang keluaran Van Houten ini ya, ini harganya Rp13.000. Ini beratnya hanya 45 gram. Nanti akan saya jelaskan ya di deskripsi untuk HPP-nya. Nah, oke kawan, inilah untuk hasil akhirnya ya. Ini adalah kedua minuman ya yang saya buat di cup dengan ukuran 14 oz. Yang satu menggunakan powder mix, yang satu menggunakan powder atau bubuk plain. Jadi di sini ya saya menggunakan powder atau bubuk minuman yang sama-sama premium kalau menurut saya. Sekarang saya akan coba ya di masing-masing ini, saya akan aduk dulu. Oke, saya akan coba satu persatu ya. Saya gunakan sedotan saja. Sebenarnya kalau dari teman-teman ya, itu meminta untuk menggunakan sendok supaya lebih terasa di lidah. Namun karena ini di tutorial, di konten ya, saya gunakan sedotan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya akan coba yang satu lagi ya. Ini yang powder plain keluaran Van Houten. Oke, kalau menurut saya ya, ini di tingkat kemanisan ya, untuk di powder yang mix ini sudah cukup ya kalau menurut saya. Sedangkan yang ini, yang di powder atau bubuk blend ini pahitnya masih cukup pekat. Namun apabila Anda ya suka dengan yang pahit-pahit, Anda bisa menggunakan takaran yang segini ya. Namun kalau menurut saya sendiri ini masih kurang manis. Padahal untuk simple sirupnya ini sudah saya berikan sebanyak 30 ml. Itu menurut saya sudah cukup tinggi. Nah, kenapa saya menggunakan tingkat kemanisan yang tinggi di simple sirup ya? Kenapa tidak di SKM? Nah, karena ini kan untuk ide jualan ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin bisa menekan untuk HPP-nya.
Karena untuk harga SKM itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga simple sirup. Itu kalau menurut saya. Kemudian untuk alasan yang kedua ya, saya tidak memberikan SKM yang lebih banyak. Ini banyak jadi kontroversi ya, karena kalau kita tambahkan SKM yang lebih banyak, itu katanya akan menutup rasa minuman ini sendiri. Maksudnya menutup rasa coklat atau powder minuman itu sendiri. Namun untuk di penjualan ya, yang saya buktikan di penjualan saya, itu kebanyakan rata-rata malah memilih SKM yang lebih banyak. Itu untuk di penjualan saya. Oke, jadi kesimpulannya ya, kedua minuman ini memiliki rasa yang sama-sama enak ya kalau menurut saya. Namun semua kembali ke selera Anda masing-masing ya. Karena untuk setiap orang itu tentu saja seleranya mungkin berbeda-beda. Jadi silahkan Anda mencobanya sendiri di rumah. Oke, dan apabila Anda ya ingin menjadikan minuman seperti ini sebagai ide jualan Anda, untuk detail HPP-nya seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Yang belum subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa Anda like juga videonya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.